Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Broadcasting Media. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kasus yang terjadi di Indonesia tentang pengangguran dan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang masih menjadi tantangan serius di berbagai negara termasuk Indonesia. Tingginya tingkat pengangguran tidak hanya mencerminkan kurangnya kesempatan kerja, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain menjadi beban dan penghambat dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, pengangguran juga digunakan menjadi salah satu indikator dari pasar tenaga kerja yang ada. Dilihat dari sudut pandang positif, tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dan mendorong pertumbuhan kemajuan ekonomi suatu negara. Namun, dari sudut pandang yang lain, meningkatkan tenaga kerja justru seringkali menjadi persoalan ekonomi yang sulit diselesaikan oleh pemerintah. Sebagai akibat dari kurangnya pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, sebagai dampak dari meningkatkan jumlah penduduk yang ada, sehingga tenaga kerja yang ada tidak terserap secara penuh. Konsekuensinya terciptalah pengangguran. Masalah pengangguran tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan komunikasi, baik komunikasi antar individu, kelompok, media, maupun masyarakat. Tingkatnya pengangguran di Indonesia menjadi salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Pengangguran dapat disebabkan beberapa faktor, seperti kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta meningkatkan jumlah penduduk usia yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia. Permasalahan ini semakin terlihat ketika banyak masyarakat, khususnya lulusan dan perguruan tinggi, mengalami sulitnya mendapatkan pekerjaan. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga kebutuhan sehari-hari menjadi sulit terpenuhi. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Berdasarkan analisis tradisi teori komunikasi, saya di sini mencantumkan dua tradisi teori komunikasi. Yang pertama ada tradisi sosio-psikologikal, yaitu tradisi mempelajari perilaku individu sebagai makhluk sosial dan bagaimana komunikasi mempengaruhi sikap, persepsi, dan tindakan seseorang. Contohnya, yang pertama ada kurangnya rasa percaya diri saat melamar pekerjaan. Yang kedua, ketakutan menghadapi wawancara. Yang kedua ada tradisi sosiokultural. Tradisi ini membahas bagaimana budaya, norma, dan interaksi sosial mempengaruhi komunikasi dalam masyarakat. Contohnya, anggapan bahwa pekerjaan kantor lebih bergengsi daripada pekerjaan teknis. Contoh kedua, banyak lulusan memilih menunggu pekerjaan ideal daripada memulai dari usaha yang kecil. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya dari pemerintah dan masyarakat seperti menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja, serta mendorong masyarakat agar lebih kreatif dan mandiri dalam mencari peluang pekerjaan. Dengan adanya kerjasama yang baik, tingkat pengangguran dapat dikurangi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.